Pengaruh komunisme di Indonesia memiliki akar panjang sejak masa kolonial. Di awal abad ke-20, seorang komunis Belanda bernama Henk Sneevliet datang ke Hindia Belanda untuk menyebarkan ide revolusi. Ia mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging, ISDV, organisasi sosialis yang menyatukan unsur Eropa dan Bumi Putra dengan tujuan menanamkan gagasan Marxis di kalangan buruh dan kaum terdidik pribumi. Gerakan ini menarik perhatian tokoh-tokoh muda Indonesia, termasuk Semawen, seorang murid HOS Cokroaminoto dari Sarekat Islam, SI. Masuknya Semawen dan tokoh lain ke ISDV menimbulkan perpecahan dalam tubuh SI, melahirkan dua arus. SI merah yang radikal dan pro-Marxisme, serta SI putih yang moderat dan tetap setia pada prinsip awal SI. Konflik ideologis itu memuncak dalam pendirian Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 23 Mei 1920 di bawah pimpinan Semawen, sebagai kelanjutan dari ISDV. PKI menjadi partai komunis pertama dan tertua di Asia setelah Partai Komunis Uni Soviet. Meski ditekan dan dilarang pada era kolonial, PKI terus tumbuh. Setelah kemerdekaan, mereka kembali muncul sebagai kekuatan besar dengan basis massa kuat di kalangan buruh, tani, dan kaum miskin kota. Mereka membangun sayap organisasi seperti SOBSI, BTI, dan Pemuda Rakyat untuk memperluas pengaruh ideologi. Memasuki awal 1960-an, ketegangan antara PKI dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia semakin meruncing. Di tengah situasi politik yang memanas, PKI menggagas sebuah strategi besar untuk memperkuat cengkeramannya dalam sektor militer dan menjaga keberlangsungan revolusi rakyat yang mereka klaim sebagai cita-cita utama nasional. D.N. Aidit, Ketua Sisi PKI, menjadi tokoh sentral di balik gagasan Angkatan Kelima, sebuah konsep pasukan rakyat bersenjata yang terdiri dari buruh dan tani, diproyeksikan sebagai kekuatan kelima setelah TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Aidit menyuarakan bahwa rakyat harus dipersenjatai demi memperkuat pertahanan nasional dan revolusi. Ide ini dilontarkan secara formal pada awal Maret 1965 di tengah kampanye nasional Presiden Soekarno melawan imperialisme, terutama dari Malaysia, Inggris, dan Amerika Serikat. PKI memanfaatkan situasi ini untuk menawarkan Angkatan Kelima sebagai solusi memperkuat kekuatan rakyat demi membela kedaulatan. Namun, gagasan ini segera menimbulkan resistensi keras dari kalangan militer, terutama Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani. Para perwira tinggi menilai bahwa pembentukan pasukan rakyat bersenjata adalah bentuk terselubung pembentukan milisi PKI yang berada di luar kendali negara. Dengan jaringan organisasi massa militan, jika buruh dan tani dipersenjatai, maka keseimbangan kekuasaan akan bergeser drastis ke arah PKI. Presiden Soekarno sendiri tidak menolak secara terbuka, namun juga tidak menyetujui secara eksplisit. Banyak yang menilai bahwa Soekarno sengaja menjaga ambiguitas sebagai upaya menyeimbangkan kekuatan antara militer dan PKI yang sama-sama menjadi pilar utama revolusinya. Ketegangan mencapai titik kritis pada 11 Mei 1965 saat para perwira tinggi dari seluruh Indonesia berkumpul di rapat pimpinan Angkatan Darat Rapim AD di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Tidak seperti biasanya, stadion itu bukan untuk pertandingan, tetapi menjadi arena pertemuan strategis militer dalam menghadapi situasi nasional yang kian genting. Dipimpin langsung oleh Jenderal Ahmad Yani,
Rapim ini membahas secara tertutup ancaman ideologis dan ketegangan sipil militer. Para komandan menyatakan penolakan keras terhadap gagasan Angkatan Kelima dan menegaskan posisi TNI sebagai alat negara, bukan alat partai. Rapim ini juga menggarisbawahi pentingnya disiplin komando, netralitas TNI, dan kesiapsiagaan menghadapi subversi. Para perwira bahkan mulai bersiap untuk konfrontasi terbuka, baik politik maupun militer. Di luar ruang rapat, Partai Komunis Indonesia sedang gencar mendorong gagasan Angkatan Kelima, yakni pembentukan pasukan rakyat bersenjata yang terdiri dari buruh dan tani. Gagasan ini didukung oleh Presiden Soekarno, tetapi dianggap sebagai ancaman serius oleh para petinggi Angkatan Darat. Di dalam ruangan, suasana tegang terasa. Para komandan daerah dan kepala staf membahas dengan saksama arah politik negara yang menurut mereka telah menyimpang dari semangat 1945. Ahmad Yani membuka rapat dengan nada tenang namun tegas. Ia menegaskan, Angkatan Darat tidak akan tinggal diam jika negara berada di ambang perpecahan. Tentara, katanya, adalah alat negara, bukan alat partai. Satu demi satu, para petinggi militer menyuarakan kekhawatiran yang sama, bahwa gagasan Angkatan Kelima hanyalah upaya terselubung PKI untuk menyusup ke dalam struktur pertahanan negara. Mereka sepakat, TNI Angkatan Darat harus tetap netral dari politik praktis, dan menolak tegas pembentukan pasukan sipil bersenjata yang tidak berada di bawah kendali militer. Rapim itu juga menjadi arena konsolidasi internal. Ditekankan pentingnya disiplin komando, kesetiaan pada negara, dan kewaspadaan terhadap subversi ideologis. Dalam pembahasan yang tak tercatat di koran-koran, para perwira mulai menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Konfrontasi terbuka, baik secara politik maupun militer. Namun, tak satu pun dari mereka yang hadir pada hari itu menyangka hanya 5 bulan kemudian Jakarta akan berubah menjadi kota mencekam. Malam berdarah 30 September akan mengguncang Republik. Jenderal Ahmad Yani, sang pemimpin rapat, akan menjadi salah satu korban pertama. Rapim perwira TNI di Kompleks GBK bukan sekadar pertemuan militer. Ia adalah detik-detik menjelang badai. Sebuah momen ketika para petinggi Angkatan Darat memilih untuk berdiri di garis yang berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia. Sebuah keputusan yang kelak membentuk arah sejarah bangsa. Sementara itu, di luar markas militer, PKI terus memobilisasi kekuatan massanya. Pada 23 Mei 1965, hanya 2 minggu setelah Rapim Adi, Jakarta menjadi lautan merah. Perayaan ulang tahun ke-45 PKI digelar secara besar-besaran di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ribuan simpatisan hadir, poster DN Aidit dan Presiden Soekarno menghiasi sudut-sudut kota. Soekarno sendiri hadir dan menyampaikan pidato, menyebut PKI sebagai unsur yang hebat dalam penyelesaian revolusi. Jurnalis Rosian Anwar mencatat momen simbolis ketika Soekarno menggandeng tangan Aidit dan berjalan bersama ke arah para juru potret. Bagi banyak pengamat, ini adalah pertanda bahwa PKI berada di jantung orbit kekuasaan negara. Namun seperti banyak kisah dalam sejarah, puncak kejayaan kerap menjadi awal kehancuran. 4 bulan setelah euforia perayaan HUT PKI, Indonesia diguncang oleh tragedi besar. Gerakan 30 September G30S. Jakarta berubah menjadi kota mencekam. Jenderal Ahmad Yani, pemimpin Rapim AD, menjadi salah satu korban pertama. Gagasan Angkatan Kelima yang semula hanya wacana politik, kini dianggap sebagai salah satu pemicu utama konflik berdarah yang merobek sejarah Indonesia. Apa yang dimulai oleh Henk Sneevliet sebagai proyek penyebaran Marxisme tumbuh menjadi kekuatan besar yang mengubah wajah politik Indonesia. PKI berhasil membangun jaringan sosial politik yang luas
dari organisasi massa hingga parlemen. Namun ide tentang kekuatan rakyat bersenjata yang dikemas dalam gagasan Angkatan Kelima memicu ketegangan yang tak tertahankan. Akhirnya, sejarah mencatat bahwa pertarungan antara militer dan PKI berakhir dalam tragedi. G30S menjadi titik balik, dan gagasan Angkatan Kelima yang sempat digadang sebagai pilar revolusi, kini tinggal kenangan dalam bab gelap sejarah bangsa. Akhirnya peristiwa kelam itu pun benar-benar terjadi. Pada malam yang tenang di akhir September 1965, Jakarta terlihat biasa-biasa saja. Namun di balik kesunyian itu, tengah dirancang sebuah peristiwa yang kelak mengguncang fondasi negara. Tengah malam, sekelompok tentara bersenjata menyusuri jalanan ibu kota menuju rumah para jenderal Angkatan Darat. Mereka datang bukan untuk berjaga, mereka datang untuk menculik. Tepat dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, 7 perwira tinggi TNI AD, di antaranya Jenderal Ahmad Yani, Letjen R. Suprapto, dan Maijen DI Panjaitan, ditarik paksa dari tempat tidur mereka. Sebagian dibunuh di tempat, sebagian lagi diseret ke sebuah tempat sunyi di pinggiran kota Jakarta, Lubang Buaya. Di sanalah mereka dibunuh dan dibuang ke dalam sumur tua yang kelam. Kelompok pelaku menyebut diri mereka sebagai Gerakan 30 September atau G30S, dan mereka mengklaim sedang menyelamatkan Presiden Soekarno dari makar yang dirancang oleh Dewan Jenderal. Kabar pembunuhan itu menyebar cepat. Pada pagi hari, Jakarta lumpuh dalam ketakutan. Kantor radio dikuasai G30S, dan mereka mengumumkan telah membentuk Dewan Revolusi. Tapi di tengah kekacauan itu, seorang jenderal muda yang selama ini belum banyak dikenal publik mulai mengambil alih kendali. Namanya Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando, Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Soeharto bergerak cepat. Ia mengonsolidasikan pasukan, merebut kembali markas-markas strategis, dan pada sore hari, Jakarta berada dalam kendalinya. Operasi penumpasan dimulai. Dalam waktu singkat, G30S dianggap telah gagal. Namun ini baru awal dari babak yang jauh lebih gelap. Jakarta, 5 Oktober 1965. Hari itu seharusnya menjadi perayaan ulang tahun ke-20 Tentara Nasional Indonesia. Namun langit ibu kota justru diselimuti kabut duka. Bukan parade militer yang berlangsung, melainkan iring-iringan jenazah 7 putra terbaik bangsa yang gugur secara tragis dalam peristiwa kelam Gerakan 30 September atau G30S. 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Letnan 1 Pierre A. Tendean diculik dari rumah mereka, disiksa, dan dibunuh dengan keji. Tubuh mereka dibuang ke dalam sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lokasi sunyi yang mendadak menjadi saksi bisu kekejaman sejarah. Setelah 3 hari pencarian yang menegangkan, pada 3 Oktober 1965, jenazah mereka ditemukan di dasar sumur sedalam 15 meter. Esok harinya, evakuasi dilakukan oleh satuan gabungan dari RPK, KIPAM, dan KKOL, berlangsung selama 4 jam penuh. Jenazah pertama yang diangkat adalah Letnan 1 Pierre Tendean, disusul satu persatu korban lainnya, hingga Brigjen DI Panjaitan menjadi jenazah terakhir yang berhasil dievakuasi pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sebagian besar jenazah dalam keadaan utuh, namun penuh luka yang menunjukkan bekas penyiksaan. Proses identifikasi dan visum dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Setelah itu, ke-7 jenazah disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat, MBAD.
Upacara pemberangkatan dipimpin oleh Jenderal Nasution. Menteri Koordinator Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Darat. Sekaligus salah satu target penculikan yang berhasil selamat. Pagi 5 Oktober 1965, Jakarta terdiam. Ribuan warga memadati sepanjang jalan dari Embad menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata, menyaksikan konvoi kendaraan jenazah yang berjalan perlahan. Masing-masing peti dibalut bendera merah putih. Di sepanjang jalan, rakyat berdiri menunduk. Sebagian menangis, semuanya larut dalam duka yang mendalam. Di Kalibata, upacara pemakaman kenegaraan digelar dengan tata cara militer tertinggi. Dentuman meriam dan tembakan salvo menggema 3 kali 7 letusan sebagai penghormatan terakhir. Presiden Soekarno tidak tampak hadir. Upacara berlangsung tanpa sang pemimpin tertinggi negara. Hanya para pejabat tinggi, keluarga korban, dan rakyat yang memberi penghormatan. Satu persatu nama mereka disebutkan, riwayat singkat dibacakan. Peti jenazah diturunkan ke liang lahat dalam satu baris berdampingan. Simbol keabadian dalam pengabdian, simbol persatuan dalam kematian. Mereka gugur sebagai kusuma bangsa, tetapi kematian mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan tekad seluruh rakyat Indonesia. Tangis keluarga pecah saat tanah merah mulai ditaburkan. Doa dipanjatkan dan harapan ditegakkan. Pemakaman ini bukan sekadar seremonial militer, melainkan titik balik sejarah. Luka bangsa dikubur bersama para perwira, tetapi semangat perjuangan justru membara dan menjalar ke seluruh penjuru negeri. Namun dari semua sosok yang hadir, satu nama besar absen dan meninggalkan tanda tanya. Presiden Soekarno. Pemimpin besar revolusi itu tidak hadir dalam pemakaman kenegaraan 7 jenderalnya. Ketidakhadirannya menjadi sorotan dan meninggalkan jejak sejarah yang tak terjawab hingga hari ini. Di tengah pusaran kekuatan besar, Soekarno berada dalam posisi genting. Di satu sisi, militer, terutama Angkatan Darat, tengah berduka dan murka. Di sisi lain, Partai Komunis Indonesia, PKI, yang selama ini menjadi sekutu politik dalam konsep Nasakom, sedang terpojok oleh tuduhan keterlibatan dalam pembunuhan para jenderal. Soekarno memilih berhati-hati. Ia menyebut peristiwa G30S sebagai masalah internal Angkatan Darat, menolak menyalahkan PKI secara langsung. Langkah ini dianggap sebagai upaya meredam gejolak, namun juga memperlihatkan dilema yang membelenggu kepemimpinannya. Banyak yang berharap Soekarno akan muncul di Kalibata, menyampaikan belasungkawa, memberi pidato penghormatan. Tapi itu tidak terjadi. Ia tidak hadir. Ia tidak melepas para pahlawan ke liang lahat. Keputusan yang sunyi itu akhirnya berbicara lebih keras dari kata-kata. Orang-orang terdekat seperti Wakil Perdana Menteri Subandrio disebut turut memengaruhi keputusan tersebut. Ada kekhawatiran bahwa kehadiran presiden di tengah suasana penuh emosi militer bisa menjadi bumerang, bisa dimaknai sebagai pengakuan kesalahan politik, bahkan mungkin membuka jalan bagi tekanan balik yang bisa mengguncang kekuasaannya. Hingga kini tidak ada pernyataan resmi, tidak ada larangan tertulis, hanya bisikan dari balik pintu istana dan sebuah keputusan yang tetap menjadi misteri sejarah. Yang jelas, ketidakhadiran itu adalah keputusan politis, bukan sekadar soal jadwal atau kesehatan. Dan benar, ketidakhadiran itu menjadi simbol retaknya hubungan antara Soekarno dan Angkatan Darat. Ia tetap memimpin secara formal, tetapi perlahan kendali mulai beralih. Dalam pelepasan jenazah para perwira, Jenderal Abdul Haris Nasution mengatakan, "Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita, hari yang selalu gemilang, tetapi yang kali ini, hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh pengkhianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita.
dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendian, kamu semua mendahului kami. Kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas Angkatan Bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini. Daripada saya sejak 20 tahun kita selalu bersama, sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Justru di sini kami semua, saksi yang hidup, kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu, kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya, akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu, menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah SWT. Karena akhirnya, dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Yang benar tetap menang. Tetapi dengan keimanan ini juga, kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepadanya mengukuhkan kita. Karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari Angkatan Bersenjata kita yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari Angkatan Bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendian, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas Angkatan Bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua
Tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Militer mulai mengambil alih peran-peran penting dalam menentukan arah negara. Suasana berubah. Titik balik dimulai. Dari lubang buaya ke Kalibata, bangsa ini menuliskan satu babak penting dalam sejarahnya. Dari pengkhianatan menuju penghormatan. Para pahlawan telah tiada, tetapi nama dan semangat mereka tetap hidup, abadi dalam ingatan sejarah bangsa. Dan di tengah semua itu, ketidakhadiran seorang presiden menjadi catatan tersendiri. Bukan sekadar soal kehadiran fisik, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin besar menyikapi titik balik sejarah bangsanya. Angkatan Darat segera menuduh Partai Komunis Indonesia, PKI, sebagai dalang di balik G30S. Tuduhan itu dijadikan pembenaran untuk melakukan penangkapan besar-besaran. Apa yang kemudian terjadi adalah gelombang kekerasan yang melanda negeri.
Di Jawa, Bali, hingga Sumatera, orang-orang yang dituduh komunis seringkali tanpa bukti dibunuh, dipenjara, atau dihilangkan. Angka korban tewas diperkirakan mencapai ratusan ribu, bahkan ada yang menyebut hingga 1 juta jiwa. Sebuah tragedi kemanusiaan yang membekas hingga kini. Di atas puing-puing kekacauan itu, Presiden Soekarno semakin terdesak. Kepercayaan terhadapnya menurun. Pada bulan Maret 1966, ia menandatangani Surat Perintah 11 Maret Isu Persemar yang memberi kewenangan kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Dengan surat itulah, Soeharto secara perlahan namun pasti mengambil alih kekuasaan negara. Setahun kemudian, Soekarno dilucuti dari jabatan presiden. Soeharto naik menjadi presiden dan memulai era Orde Baru yang ditandai dengan stabilitas militer, pembangunan ekonomi, dan pengekangan terhadap kebebasan politik. Namun, misteri masih menyelimuti peristiwa malam itu. Apakah benar PKI dalangnya? Ataukah ada skenario tersembunyi di balik layar? Sejarah resmi menuding komunis, tapi banyak sejarawan dan saksi waktu mempertanyakan versi itu. Mungkin kebenaran yang utuh masih terkubur bersama para korban di Lubang Buaya dan ribuan lokasi lain yang tak bernama. Yang pasti, malam 30 September 1965 bukan sekadar kudeta gagal. Ia adalah titik balik sejarah Indonesia saat darah, kekuasaan, dan propaganda bersatu membentuk bab baru negeri ini.